Ibu bapak rahimakumullah, kajian kita sampun dumugi surat Al-Baqarah 247 di mana dua ayat kemarin membicarakan tentang kondisi Bani Israel yang membutuhkan seorang pemimpin, membutuhkan seorang raja untuk memimpin mereka, mengeluarkan dari kerendahan, kehinaan serta kesulitan-kesulitan karena dijajah bangsa lain yang disebabkan karena setelah peninggalan Nabi Musa berangsur-angsur mereka meninggalkan ajaran agamanya yang akhirnya Allah timpakan kehinaan dimanapun mereka berada. Namun dari sekian banyak bangsa Israel ada 1, 2 atau berapa yang tetap menjaga kemurnian agamanya. Kemudian darinya diharapkan bisa menurunkan seorang pemimpin yang akhirnya Allah berikan utusan, yaitu seorang nabi yang kemarin keturunan dari seorang yang solihah, dan nabi itu diberi nama Sam'un atau Samuel, ya, orang yang didengar doanya. Nah, kemudian ketika bangsa Israel sudah dalam penderitaan dijajah bangsa lain, mereka meminta bermusyawarah kepada nabinya. Jadi bukan nabinya yang datang ke mereka. Ini kadang-kadang ada ungkapan kaitannya dengan penguasa atau pemimpin bangsa, ada katanya dengan istilah ulama dan umaro. Kita kenal ya, ada istilah ulama dan umaro. Ada ungkapan umaro yang baik itu umaro yang senantiasa, atau pemerintah atau penjabat kekuasaan yang baik itu yang senantiasa minta pandangan kepada ulama. Sebaliknya ulama yang jelek itu ulama yang istilahnya apa ya, minta jatah umaro lah. Sirul ulama mayyakil umaro. Kalau digambarkan dalam ayat tadi adalah orang-orang Bani Israel mendatangi nabi, mendatangi ulama untuk minta solusi. Wahai Nabi, kira-kira bagaimana cara mengeluarkan nasib bangsa ini dari penderitaan, dari penjajahan? Maka di Indonesia saja juga terkenal, juga diketahui bahwa ketika kita sekian ratus tahun dijajah oleh Belanda, kemudian muncul pergerakan-pergerakan dan pergerakan yang terabadikan sampai sekarang, yang dulu dicetuskan diantaranya oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihad. Resolusi jihad oleh Kiai Hashim Asy'ari disampaikan kepada para pemimpin bangsa bahwa umat Islam harus mengangkat senjata melawan penjajah, karena penjajah itu juga menyebarkan agama Nasrani, kemudian juga menyengsarakan rakyat. Maka waktu itulah dinyatakan resolusi jihad, yang akhirnya sekarang oleh pemerintah dijadikan sebagai hari santri. Ini artinya ada pandangan-pandangan yang kita ambil pelajaran dari cerita kemarin, bahwa orang-orang Bani Israel kemudian merindukan pemimpin untuk mengeluarkan kondisi bangsanya dari keterpurukan, yang kemudian mereka mendatangi Nabi, lalu nabinya mendapatkan petunjuk dari Allah, menyampaikan bahwa Allah mengirim Talut sebagai raja. Tetapi awalnya bangsa Israel agak keberatan, menolak. Kenapa? Karena Talut ini ternyata anaknya seorang yang biasa saja. Mereka mengharapkan bahwa raja yang diutus raja yang dikirim dari kelompok mereka yang dianggap, karena ada orang-orang yang menganggap sukunya atau keturunan atau baninya sebagai orang yang
terhormat. Misalnya, kalau sampai sekarang kan ada orang-orang yang menganggap bahwa kalau yang punya keturunan menjaga nama Raden misalnya gitu ya, ada Ratu, ada Roro gitu. Kadang-kadang ada yang merasa aku keturunan keraton loh. Kan seperti itu ya. Ada mungkin juga suku yang merasa marga ini, suku ini kan lebih hebat. Itu dari zaman dahulu, artinya sampai sekarang juga tetap ada. Tetapi kita sebagai umat Islam jelas-jelas dalam surat Al-Hujurat Allah nyatakan bahwa tingkat kemuliaan seorang di hadapan Allah tidak dilihat dari keturunannya, dari gelar bangsanya, dari sukunya, tapi dari kadar ketakwaannya. Yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, termasuk kemarin siapa si Talut ini anaknya orang biasa-biasa saja, tetapi karena Allah yang memilih dan kemudian disampaikan oleh nabinya, ada nabi adalah berdasarkan wahyu, maka akhirnya mereka terpaksa menerima. Yaudahlah, tapi buktinya apa bahwa Talut itu pilihan Allah begitu. Mereka menanyakan buktinya apa bahwa Talut itu yang dipilih oleh Allah, meskipun sudah dijelaskan oleh nabinya bahwa Talut memang anak orang biasa-biasa saja, anak petani, tapi dia punya kelebihan, diinformasikan sama nabinya kan. Kelebihannya apa? Dia punya pemikiran yang luas, wawasannya luas, tidak sempit. Itu bastotan fil ilmi. Ilmunya didahulukan, bahkan bukan badannya. Orang yang punya gagasan baik, punya pemikiran baik, terus dipadukan dengan bastotan fil jismi, badannya juga, kemampuan fisiknya juga kuat untuk bisa merealisasikan, mewujudkan pikiran-pikiran yang baik itu kelebihannya. Nah, bagaimanakah kemudian tanda-tanda bahwa Talut ini sebagai orang yang dipilih Allah sebagai tentara atau sebagai raja dari Bani Israel? Kita baca di ayat selanjutnya. Monggo dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah 248. 248. Sudah ketemu? Wa qala lahum. Monggo kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Kuat makanya di waqaf darurat. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa.
mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar nahar niku matine bar fathah dados tafkhim rone mandan kandel tutuke mandan monyong nahar bunyi R tapi monyong iki. Innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni Innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Fasharibu minhu illa qalilan
minhum fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi Ada tanda wakofnya bukan? Gak ada. Naik nang kita bigula mau nonton. Ada. Ada berarti boleh wakof lah. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tarik nafas dulu, tahan baru keluarkan. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Oke, kita kaji maknanya. Sebenarnya ini ayatnya cerita kisah Tolut Jalut ini sampai ayat 252. Tapi sepenggal-sepenggal kita pelajari, kita bersambung. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya. Mangkin iki diapun aturaken bahwa umat kaum Bani Israil itu meminta tandanya apa sih gitu kan. Ngertine kan Tolut sama siapa si Tolut tadi hanya anak orang miskin, anak petani lah, biasa. Mestinya ada tanda-tanda, biasanya katanya kalau calon-calon orang besar ya ada tanda-tanda. Kata Mbak dulu ada jempolnya ada apa? ada andeng-andeng nang jempol ya. Jadi Mbak Umar mungkin kan tadi pemimpin jempol. Nah, artinya dalam tafsirnya bahwa kaum Bani Israel meminta tanda-tanda. Tandanya apa sih? Jenengan menyatakan bahwa katanya Allah memilih Tolut begitu. Lalu sama nabinya dijelaskan. Nabinya menjelaskan kepada mereka, ay akhbarahum nabiyuhum bi anna Allah taala qad malla alaihim Tolut liyakunu tahta fi tadbiri amril harbi waqtar liyakun amrun alaihim, bahwa Allah
memilih, menunjuk Tolut untuk jadi raja, memimpin mereka. Tanda-tanda kekuasaannya apa? Yaitu ayat tiyakumut tabut, ya, tabut tuh, bahwa tabut kembali kepada kalian. Tabut apa sih? Jadi tabut itu di dalam beberapa tafsir disebutkan tabut ini adalah sebuah kotak, sunduk kotak yang berisi diantaranya adalah catatan-catatan kitab Taurat Nabi Musa. Juga ada yang menjelaskan ada sebagian peninggalan Nabi Musa lainnya, ada tongkat, ada sorban, ada juga keluarga Harun gitu ya. Dulu kan Musa sama Harun diutus bersama-sama. Jadi sudah sejak zaman dahulu, bahwa sejak zaman Nabi Musa sebelum-sebelumnya, bahwa ada orang-orang yang memang mungkin berpikirnya jauh banget, sehingga kalau zaman sekarang disebutnya pusaka apa ya, disimpan peninggalan-peninggalan orang-orang besar itu yang disimpan, ada yang diawetkan, ada seperti misalnya peninggalan Nabi Muhammad sekarang masih ada yang menyimpan bajunya, ada yang menyimpan sendalnya, ada yang menyimpan potongan rambutnya. Konon kalau peninggalan Nabi Muhammad disimpan di museum di Turki apa ya, di mana itu, di sebuah museum. Nah, termasuk ini ternyata peninggalan Nabi Musa juga disimpan di dalam tabut. Jadi sebagai pengingat bahwa barangkali kalau orang melihat ini teringat untuk kembali mudah terhubung kepada orang tersebut, dalam arti mengingat kepada ilmunya, ajaran-ajarannya gitu. Tetapi ketika umat Nabi Musa atau ketika orang-orang Bani Israel ini sudah mulai melenceng dari agamanya, ini tabutnya dirampas orang, hilang begitu. Tabutnya hilang. Nah, ketika Allah telah mengirimkan Tolut sebagai raja, itu tabutnya kembali. Ada yang membicarakan kembalinya itu dibawa oleh malaikat. Wallahu a'lam. Nah, mungkin malaikat tiba-tiba mengangkat dari atas terus jatuh ke hadapan mereka atau gimana? Itu penafsiran ya, kisah-kisah yang bisa kita baca di internet, di mana ada tentang bagaimana kembalinya tabut itu. Tapi Al-Quran hanya mengatakan bahwa tanda kekuasaan Tolut yang Allah berikan adalah ya'tiyakumut tabutu. Tabutnya datang kepada kalian kembali. Artinya ya mungkin bisa saja ditemukan, ternyata kemudian ada yang ya, tapi kalau dalam penjelasan tadi ada malaikat yang membawanya bagaimana, walau alam ya. Tapi yang jelas kalau kisah-kisah Al-Quran biasanya tidak secara detail sekali bagaimana. Cuman perlu diyakini bahwa kisah apapun yang di Al-Quran itu adalah makana hadisan yuftaro, bukan kisah yang dikarang-karang. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi, tapi dibuktikan oleh kita-kita yang lainnya. Maka kisah tentang tabut atau Jalut Talut ini tidak hanya di Al-Quran. Kisah Jalut Talut ini ada juga di kitab orang Kristen atau kitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, istilahnya kitab Injil, itu ada di sana. Karena ini memang kisah-kisah yang nyata. Tapi oleh Al-Quran hanya dijelaskan bahwa tabutnya datang kembali kepada kalian. Fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu ada sakinah, ada ketentraman, ketenangan. Ayyaruddallahu ilaikumut tabut alladzi ukhidha minkum. Jadi dulunya tabutnya ada, kemudian diambil orang. Ini wa huwa kama qala Syamasyari, yang nama tabut adalah sundukut Taurat alladzi kana Musa alaihissalam idza qatala qaddamahu. Jadi tabut itu adalah kotak
sebuah kotak, mungkin apa terbuat dari emas apa dari apalah terserah, yang isinya adalah tentang kitab Taurat. Idza qatala, kalau Nabi Musa perang itu tabut itu dibawa-bawa. Artinya pusaka lah. Kayak misalnya kalau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ada kisah heroik yang ketika perang kemudian ada mata-mata, kemudian disampaikan kepada Belanda, itu di sana loh si Jenderal Sudirman. Nah, kemudian Belandanya mendatangi tempatnya, tapi dicari-cari si Sudirman tidak ketemu. Akhirnya si mata-mata yang membocorkan rahasia itu justru dihukum sama Belanda. Nggak ketemunya bagaimana? Sudirman ada di situ, tetapi tidak kelihatan. Kemudian setelah Belandanya pergi, tentaranya pada tanya, wahai Sudirman, wahai Panglima, kok jenengan punya jimat apa sih sampai Belanda tidak melihat? Kemudian jimatnya adalah salah satunya dikatakan bahwa saya adalah orang yang menjaga wudhu. Artinya kemana-mana Nabi Jenderal Sudirman membawa kendil itu yang buat wudhu itu. Jadi kalau dia batal wudhu lagi terus gitu. Sampai kadang-kadang disebut jimat apa. Jadi ada kayak Nabi Musa tadi, kalau perang tabutnya dibawa, kitab sucinya dibawa untuk menyemangati lah. Bahkan dalam perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dalam sejarah dulu, itu juga ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa tahkim. Jadi kan Muawiyah dan tentaranya berperang dengan Ali bin Abi Thalib, sama-sama orang Islam, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya merasa ora beres iki lah, ora bener lah. Masa wong Islam perang karo wong Islam walaupun masalah politik. Nek kayak gue siki. Nah, tentaranya Muawiyah itu mengangkat Quran pakai pedang. Berarti ketika perang juga bawa Al-Qur'annya dibawa gitu. Kita bawa Quran, mushaf itu diangkat. Kita tahkim, kita minta hukum sama Al-Qur'an saja bagaimana menurut Al-Qur'an. Ini kita bicarakan bahwa kalau Nabi Sulaiman ketika berperang membawa tabut yang isinya kitab Taurat itu bisa dimaklumi, karena sampai sekarang lah. Kalau kita yang baik kita kemana-mana bawa Quran. Nah, sekarang persoalannya, lo Quran itu mesti gawe tinggi. Lah kalau apalagi zaman sekarang, panjenengan biasanya khususnya orang-orang yang masih muda kan nggak bisa lepas dari HP. Turu nyekel HP, tangi turu nyekel HP, nama dapur nyekel HP. Diusahakanlah HP apalagi yang adalah HP Android itu dalamnya diisi ada Qurannya, gampang bos sekarang. Artinya kan bisa dibawa kemana? Bukan bawa Quran, bawa HP, tapi ada Al-Qurannya. Maka kemarin ketika hari Jumat sama teman-teman, Bang Nur jenengan sing maca Yasin lah. Tak baca karena ada biasanya yang baca anak-anak, tapi pas yang ditunjuk mungkin nggak ada, saya suruh baca. Pak kepala sekolah lihat ke kelas-kelas, ternyata ada anak yang bukan pegang mushaf tapi pegang HP. Bareng tiliki, dan ini butuh Quran yang dibuka, bisa sita sama kepala sekolah. Gitu. Artinya kita bicara bahwa tabut di sini adalah tempat penyimpanan kitab Taurat yang waktu Nabi Musa kemana perang dibawa. Dan di dalamnya taskunu nufusu Bani Israil wala yafirun. Jadi ketika Nabi Musa berperang melawan musuh-musuh agamanya membawa tabut, itu orang-orang tentaranya merasa tenang, kemudian juga mereka menjadi semangat dan tidak melarikan diri dari perang. Karena yang namanya perang membela agama Allah, ya resikonya kan cuma dua, menang atau kalah. Tapi kadang-kadang orang-orang yang tidak yakin bahwa perang di jalan Allah itu prinsipnya menang atau kalah, menang atau mati gitu ya. Jadi tidak ada istilah lari dari medan perang. Pokoknya maju, menang alhamdulillah, mati syahid, kan begitu sistemnya. Nah ini dalam tabut itu ada sakinatu mir rabbikum.
merupakan ada sumber keterangan dari Tuhanmu. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ini dibicarakan di dalam tabut tadi ada kitab Taurat, ada juga peninggalan-peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan lah, ini malaikatnya bentuknya kayak apa. Tapi yang jelas bahwa Nabi Muhammad itu dalam sejarahnya, dalam hadisnya pernah dijumpai oleh malaikat Jibril dalam bentuk asli. Ketika pertama ya, dalam bentuk asli dan ketakutan. Kemudian juga Nabi Muhammad pernah didatangi malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang laki-laki ketika menyampaikan hadis tentang atau menanyakan mal Islam, akhbirni mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itu berbentuk laki-laki. Artinya dari informasi ini ya kita bisa memahami bahwa malaikat itu mempunyai kemampuan untuk cara menjelma bisa dalam bentuk asli maupun dalam bentuk apa saja gitu kan. Ini. Nah, di sini diketerangkan oleh Al-Qur'an bahwa tabut itu dibawa oleh malaikat. Pertanyaannya malaikatnya wujudnya kayak apa ya, kita belum pernah lihat ya. Kalau kira-kira cuman ada informasi di Al-Qur'an kan malaikat itu ada sayapnya, ada yang sayapnya 2, ada yang 3 dan sebagainya. Ya kita kalau ada gambar itu ngarang-ngarang lah, itulah paling-paling lah. Rata-rata kalau gambar malaikat biasanya gambar cewek punya sayap kayak gitu ya. Tapi informasinya cuma mengatakan bahwa tabut itu dibawa oleh malaikat, gitu aja. Kita yakini saja, nggak usah terlalu memikirkan kira-kira malaikatnya kayak apa ya, gandeng apa ayu ya, terus sayapnya gedenya kayak apa, nggak usah lah. Gitu. Aifit tabuti sukun wa tumakninah wal wiqar fi wa fihi aidon baqiyatun asaril ali Musa wa alu Harun wa hiya asa Musa. Jadi diterangkan bahwa dalam tabut itu tadi ada tongkatnya Nabi Musa. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Musa itu bukan senjata lah ya. Karena Nabi Musa ketika mulai diangkat jadi rasul itu posisinya jadi penggembala kambing gitu kan. Ditanyakan, Musa, apa pun tangan Musa? Oh ini tongkat saya. Gunanya untuk pertama untuk ngatur wedhus saya. Ini kayak pohon bebek gitu kan misalnya. Tapi juga wafi ma'aribu itu tujuan yang lain. Terus sama Allah, coba tongkatmu lemparkan. Nah, dilemparkan ternyata jadi ular. Musa ketakutan kan begitu. Artinya ini tongkat itu termasuk peninggalannya tersimpan di tabut tadi. Wa alu Musa wa hiya asa Musa wasiyabuhu, juga ada pakaiannya Nabi Musa. Wa ba'dul alwah allati kutibat fi Taurat, dan sebagian alwah itu ya lembaran-lembaran bisa dari kulit, bisa apa yang di dalamnya terdapat tulisan kitab Taurat. Tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh malaikat. Qala Ibnu Abbas, ja'atil malaikatu tahmilut tabuta bainas sama'i wal ardi hatta wadu'athu baina yaday Talut wan nasu yandurun. Jadi ceritanya menurut Ibnu Abbas, malaikat membawa tabut tadi di antara langit dan bumi, ya kira di awang-awang itu ya. Kemudian dijatuhkan ke hadapan Talut. Dan itu disaksikan oleh bangsa Bani Israel. Tadi kan Bani Israel masih ragu. Apa iyalah Talut suruh jadi raja wong kaya anak wong duwe kok. Lagi tandanya apa? Nah, ternyata kemudian ketika mereka mempertanyakan seperti itu, Allah mengutus malaikat untuk menjatuhkan membawa tabut ke hadapan mereka. Dijelaskan di sini dibawa bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Tingginya seberapa? Apakah tinggi banget apa rendah? Kemudian dijatuhkan di hadapan Talut wan nasu yandurun, dan disaksikan oleh manusia-manusia pada saat itu. Inna fi dzalika laayatin lakum in kuntum mu'minin. Inna fi nuzulit tabut la'alamatun wadihatun annallahu tarahu liyakuna malikan alaikum in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir. Bahwa yang demikian ini, bahwa turunnya tabut itu adalah benar-benar menjadi tanda yang jelas bahwa Allah telah memilih Talut untuk jadi raja kalian kalau memang kalian benar-benar beriman kepada
Allah. Itu seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepada Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya 248. Falamma fasola Tolut. Jadi ceritanya kemarin bahwa setelah kemudian Allah menurunkan tabut, maka terkumpullah sekitar 80.000 pasukan Bani Israel yang siap untuk berperang melawan tentara Jalut. Nah, falamma fasola Tolutu bil junudi, setelah kemudian terkumpullah para tentara ini mana? Ai kharaja bil jais. Jadi kemudian tentaranya dikumpulkan oleh Tolut. Wan fasola an Baitul Maqdis, kemudian berangkat meninggalkan Baitul Maqdis di Palestina. Wajawazahu wa kanu samanina alfan, melewati keluar dari Baitul Maqdis, melewati Baitul Maqdis, jumlahnya 80.000 orang. Akhoda bihim fi ardin qafratin fa asabaharun wa atsun syadid. Jadi mereka kemudian keluar dari Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis kan sampai sekarang termasuk daerah yang subur ya. Maka di situ banyak pohon-pohonan, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pertanian yang sekarang dikuasai oleh Israel itu. Nah, kemudian tentara Tolut ini keluar dari situ, tapi kemudian menjumpai padang tandus. Musimnya panas sehingga mereka kelelahan dan kehausan. Kemudian Tolut mengatakan, innallaha mubtalikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Agi ngelak-ngelake, kesel-kesele, kencot-kencote, engkau bakal nemu sungai, nemu kali. Kali ini bening banget. Wa huwa nahrus syariah al-masyhur bainal Urdun wa Palestin. Jadi sungai ini disebut dengan sungai syariat. Monggo silakan nanti yang mau browsing sungai syariat di mana. Tapi di sini dikatakan namanya sungai syariah, terkenal di antara Yordania dan Palestina. Jadi dari Palestina keluar sebelum sampai Yordania ada sungai dikenal dengan sungai syariah. Lalu Tolut mengatakan, kamu nanti ini kan udah ada kecapean, kehausan, kelaparan, kamu akan diuji oleh Allah dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, aiman syariba minhu falayus yashabani. Barang siapa yang minum dari sungai itu bukan termasuk pasukanku. Berarti aja ngasih minum. Wa arada bidzalika ayyah tabiru iradatahum wa ta'atahum qabla ayyahudu bihim ghumarul harbi. Jadi si Tolut mengatakan, kalian nanti akan menemukan sungai, tapi kalian jangan minum. Yang minum berarti bukan pasukanku. Tujuannya untuk menata mental. Bayangkan saja, sekarang saja cuman gara-gara minyak goreng seliter harganya berapa? Begitu ada minyak goreng, mantrinya kebutan gitu kan. Lah ini apalagi kondisi lagi lapar, haus, capek, perbekalan habis, nemu sungai bening, bayangin. Biasanya bruk kira-kira. Kalau kita kira-kira kebanyakan ngombe warga apa mentaati perintah komandan tadi. Nah di sini tujuannya itu sebenarnya bukan dilarang total, tidak. Cuma disebutkan di sini illa ghurfatan illa mali tarofa ghurfatan biyadi. Boleh kalian minum tapi cukup sekukan untuk menghilangkan hausnya. Ini kita sebentar lagi puasa. Gajal. Puasa biasanya kan ketika menjelang buka itu siap macam-macam, ana kolak, ana sempurna-perna. Puasanya isi ajeb bae apa. So kalau
Rasulullah puasanya kan meskipun lapar kayak apa tidak langsung kenyang. Buka dulu, batalkan dulu, sholat dulu baru nanti. Ini kan ciri khas bahwa Rasulullah mengatakan, ya walaupun masih pengen banget, masih lapar banget, masih haus banget, tapi ditahan sedikit gitu loh. Tidak langsung di. Sama di sini juga bolehlah kalian minum, tapi cuma dengan secahukan saja. Nah, kemudian fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Ternyata kebanyakan dari 80.000 orang itu minum sewarege. Wah, ya bayangin aja orang lagi lapar banget, lelah banget, haus banget, kok nemu kali bening banget. Ya wis, nyebur ngomong-ngomong sewarege. Kira-kira bareng ngombe wareg terus mengge arep salat be. Aduh, kan gitu kan keseloncor itu, arep tarawih arep turu. Ya gitu kan. Nah, ini maka ternyata minumlah sebagian besar dari mereka illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Ada yang menyebutkan 300, ada yang menyebutkan 4.000 gitu ya. Aisyaribul jaisu minhu illa fi'atun qalilatun sabarat al-afsi syariba minhu sittatun wa sabuna alfan. Diceritakan dalam kitab ini bahwa yang minum sampai sewarge itu ada sittatun 6 wa sabuna 70 alfan ribu, 76.000 orang dari 80.000. Jadi tinggal berapa yang tidak minum? Tidak sekenyang-kenyangnya, tinggal 4.000. Kan wis diomongi ku aja ngombe tapi kulilah mikir tok. Ternyata kebanyakan sewarge. Ini wis ngerti janjane. Kita kan begitu. Sudah ngerti diatur sama Allah, sama Rasulullah, tapi mikir pikiran dewek lebih apik, terutama nafsunya kan. Soalnya segeleme dewek. Nah gitu. Orang pati percaya karo aturan Gusti Allah gitu. Ini tolong udah dituduh oleh Allah jadi raja, suruh ditaati. Mikir apa kedua? Lah mumpung ana banyu minum sewarege. Ternyata dari 80.000 menurut kitab Sifat Tafsir ini yang minum sekenyang-kenyangnya ada 76.000. Berarti sing gugu mung wong 4.000. Jadi artinya dari sekarang aja dapat jadi diambil pelajaran bahwa ya memanglah ada secara logika akal wong sing bakal mlebu surga, wong sing takwa ya mau sedikit. Sehingga jangan sampai kita beribadah alasannya orang semangat anu langka kancane. Iya, Mbok. Wong berpuasa Ramadan semangat aku kancane. Sedikit yang masuk Islam, yang masuk surga itu. Nah ini 80.000 orang yang manut karo raja yang diutus, panglima yang diutus oleh Allah. Sing manut mung 4.000. Ini berapa persennya itu? Jadi sekali lagi dari pelajaran ini kita mestinya jangan sampai semangat beribadah kepada Allah gara-gara kancane akeh, nek kancane ora akeh ora semangat. Malah kadang-kadang kalau saya di kelas sing mlebu basa 5 tok beneran nyong ora keselen. Mulang bocah sekelas 40 mau kesel banget. Mulang siji be malah main siji ya dadi kayak tolut ora apa-apa gitu. Jadi yang Jawa sing terkenal mung wali sana ora pirang-pirang gitu. Jadi jangan sampai kita kendor semangat beribadahnya gara-gara temennya sedikit. Kam min fi'atin qalilah ini. Jadi kita kan hanya 4.000 orang yang falamma jawazahu walladzina amanu mahu qalu la taqata lana yauma bijaluta wa junudi. Barang pun marem minum kuaregen akhirnya barang pun lewat sungai itu akhirnya karya apalah yang wis ora kuat langan nama katelek. Lah itu dia. Ailam maistazan nahru barang wis lewati kali ma'alladina sobaru al-afsi wa ta'ab bersama orang-orang sing sabar menahan haus dan capek wara'au kasrota aduihim melihat musuh yang kebangan sebelah kanan
iktarahumul khauf, maka mereka jadi wedi. Lah iki musuh abot banget karo orang kene ya. Orang wis akhirnya enggak mau berangkat, enggak mau melanjutkan. Faqala fariqum minhum, maka sebagian mereka mengatakan qalu la taqata lana al-yauma bi Jalut wa junuti. Mereka mengatakan nyong ora kuat lah kita ora kuat ya hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Aila qudrata lana ala qitalil a'da'i ma'a qaidi jaisihim Jalut. Bahwa kami tidak akan mampu berperang melawan musuh dengan jenderalnya yaitu Jalut. Fa nanu qillatun wa hum kasratun kafiratun. Lamun sedidik dhewekmu 80.000, iku kan 80.000, kan akeh banget ratusan ribu misalnya gitu kan. Nah, kemudian qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullah, orang-orang yang pada yakin yang bakal mendapatkan pertolongan Allah. Ay qala alladziina taqiduna bi liqa'illahi wa hum suffatul akhyar. Jadi yang tersisa 400.000 orang ini, berapa? 4.000 ya. Yang 4.000 orang ini orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, akan petunjuk Allah, termasuk golongannya adalah orang-orang yang terpilih, yaitu para ulama, para orang-orang yang beragama baik, ilmu baik, orang yang mengikut taulud, manut ya.